Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradi Barofana dari kelas 12 IPS 10 nomor absen 10. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan sebuah artikel cerita sejarah yaitu tentang Kerajaan Singasari. Berikut artikelnya. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan ini beribu kota di Tumapel, yang terletak di kawasan bernama Kutaraja. Pada awalnya, Tunapel hanyalah sebuah wilayah kabupaten yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri dengan bupati atau kuwu bernama Tunggul Ametung. Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok yang merupakan pengawalnya karena terpikal oleh kecantikan istri kuwu Tunggal Ametung yang bernama Ken Dedes. Dan Ken Arok ingin beristri Ken Dedes. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dengan sebilah keris buatan Empu Gandring, di mana keris ini sebetulnya belumlah sempurna. Akan tetapi karena Ken Arok sudah tidak sabar untuk meminang Ken Dedes, maka direbutlah keris itu di tangan Empu Gandring. Dan sang empu pun akhirnya dibunuh menggunakan keris tersebut. Sebelum meninggal, Empu Gandring mengeluarkan kutukan bahwa keris itu akan membunuhmu sampai 7. Keberadaan Kerajaan Singasari dibuktikan melalui candi-candi yang banyak ditemukan di Jawa Timur dari daerah Singasari sampai Malang. Juga melalui kitab sastra peninggalan zaman Majapahit yang berjudul Negara Kertagama karang Empu Prapanca yang menjelaskan tentang raja-raja yang memerintah di Singasari, serta kitab Paparaton yang juga menceritakan riwayat Ken Arok yang penuh keajaiban. Kitab Paparaton isinya sebagai besar adalah mitos atau dongeng, tetapi dari kitab Paparatonlah asal-usul Ken Arok menjadi raja dapat diketahui. Sebelum menjadi raja, Ken Arok berkedudukan sebagai aku atau bupati di Tunapel menggantikan Tunggul Ametung yang dibunuhnya. Karena tertarik pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, selanjutnya ia berkeinginan melepaskan Tunapel dari kekuasaan Kerajaan Kediri yang diperintah oleh Kertajaya. Keinginannya terpenuhi setelah kaum Brahmana Kediri meminta perlindungannya. Dengan alasan tersebut, maka tahun 1222 Masehi sehingga Kertajaya mengalami kekalahan yang bertempuran di desa Ganter. Ken Arok yang mengangkat dirinya sebagai Raja Tunapel bergelar Sri Raja Sang Amurbabumi. Ada versi 2 yang menyebutkan silsilah kerajaan Singasari alias Tunapel ini. Versi pertama adalah versi Paparaton yang informasinya didapat dari prasasti Kudadu. Paparaton menyebutkan Ken Arok adalah pendiri kerajaan Singasari yang digantikan oleh Anuspati pada tahun 1247 sampai 1249 Masehi. Anuspati digantikan oleh Tohjaya pada tahun 1249 sampai 1250 Masehi yang diteruskan oleh Ranggawuni alias Wisnuwardana pada tahun 1250 sampai 1272 Masehi. Terakhir adalah Kertanegara yang memerintah sejak 1272 hingga 1292 Masehi. Sementara pada versi Negara Kertagama, raja pertama Kerajaan Singasari adalah Rangga Rajasa Sang Girinatapura pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Selanjutnya adalah Anuspati yang dilanjutkan Wisnuwardana pada tahun 1248 sampai 1254 Masehi. Terakhir adalah Kertanegara pada tahun 1254 sampai 1292 Masehi. Data ini didapat dari prasasti Mulawalurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvi Reskiani dari kelas 12 10 IPS absen 20. Oke, jadi di sini saya mendapat bagian mengubah artikel sejarah menjadi teks narasi sejarah. Dan teks narasi yang saya buat ini berjudul Pemuda Malang Bermuka Dua.
Malang di sini tuh adalah nama kota ya, nama tempat tinggal pemuda tersebut. Oke, semoga saja video ini bermanfaat dan dapat didengarkan dan ditonton dengan baik dan dimengerti. Langsung aja ke videonya. Terima kasih. Selamat menonton. Ken Arok bukanlah seorang remaja seperti kebanyakan di kampungnya. Setiap pagi ia membantu ayah angkatnya di sawah. Tugasnya memasang boneka kayu menyeramkan sebagai penyelamat keluarganya agar ribuan helai padi dapat aman berada di atas pundak kirinya setiap 4 bulan sekali. Tak tersentuh sedikit pun keindahan dan kesenangan yang ia lihat seperti teman-teman seusianya. Hari ini Arok berusia 17 tahun. Rupanya ia merindukan ibunya, yang bahkan belum pernah terlihat wajahnya. Ia berharap hari ini adalah keberuntungan baginya untuk bisa main dan makan enak. Namun, keberuntungan tak berpihak kepadanya. Di hari yang seharusnya membahagiakan, ia justru kehilangan gembala-gembala sapi milik ayah angkatnya. Tidak berani menapakkan kaki ke rumah, Ken Arok pun kabur. Ia bertemu dengan berbagai macam pemuda di luar dari desanya. Hingga suatu hari, ia pun diajarkan bagaimana untuk bertahan hidup dengan cara yang memaksa, alias mencuri, berkelahi, dan berjudi. Semakin dewasa, ia tersadar kehidupan yang pahit membuat Ken Arok berambisi untuk menjadi seorang raja. Pada malam hari, Arok mendatangi salah seorang tokoh penyamun yang menurut seorang Brahmana bernama Logawe, yaitu Empu Gandring, seorang titisan Wisnu. Ken Arok meminta Empu Gandring untuk membuatkannya keris sakti agar dia memiliki kekuasaan dan kekuatan. Dan Ken Arok juga memesan keris ini hanya dalam 1 malam saja, yang merupakan pekerjaan hampir mustahil dilakukan oleh para empu pada masa itu. Tetapi akhirnya Empu Gandring berhasil menyelesaikannya dengan kekuatan gaib yang dimilikinya. Bahkan kekuatannya pun ditransfer ke dalam keris buatannya itu untuk menambah kemampuan dan kesaktian keris tersebut. Namun, belum lagi sarung keris tersebut selesai dibuat, Ken Arok datang dan mengambil keris tersebut yang menurutnya sudah 1 hari dan harus diambil. Kemudian Ken Arok menguji keris tersebut dan ditusukkan kepada Empu Gandring yang menurutnya tidak menepati janji karena sarung keris itu belum selesai dibuat. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengeluarkan kutukan bahwa keris tersebut akan meminta korban nyawa 7 turunan dari Ken Arok. Namun Ken Arok pergi dan pura-pura tak mendengar. Pada suatu hari, salah seorang teman Ken Arok menceritakan bahwa ada seorang permaisuri yang sangat cantik di sejagat raya Tumapel bernama Ken Dedes. Ken Dedes adalah permaisuri dari seorang raja Kediri, yaitu Raja Tunggul Ametung. Akhirnya Ken Arok mencoba melamar pekerjaan di kerajaan Tunggul Ametung. Setelah sekian lama bekerja di sana, namun tak kunjung mendapatkan apa yang didambakannya, terlintas jasad buruk untuk membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok sendiri saat itu adalah pegawai kepercayaan dari Tunggul Ametung yang sangat dipercaya. Latar belakang pembunuhan Tunggul Ametung ini juga karena Ken Arok mendengar dari Brahmana Logawe bahwa barang siapa yang memperistri Ken Dedes akan menjadi raja dunia. Sebelum Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, keris ini dipinjamkan kepada rekan kerjanya yang bernama Kebo Ijo, yang tertarik dengan keris itu dan selalu dibawa-bawanya kemana-mana untuk menarik perhatian umum. Hal ini dimanfaatkan oleh Ken Arok sebagai siasat agar nanti yang dituduh oleh publik Tumapel adalah Kebo Ijo dalam kasus pembunuhan Tunggul Ametung. Ternyata siasatnya pun berhasil. Kebo Ijo adalah tersangka pembunuhan Tunggul Ametung. Ken Arok yang saat itu adalah seorang kepercayaan Tunggul Ametung langsung membunuh Kebo Ijo yang konon dengan keris pusakanya itu.
Setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok mengambil jabatannya dan memperistri Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung anak Tunggul Ametung. Ken Arok pun memperluas pengaruh Tumapel sehingga akhirnya mampu menghancurkan kerajaan Kediri dan mendirikan kerajaan Singasari. Lahirlah anak Ken Dedes dan Tunggul Ametung yang diberi nama Anusapati. Setelah sekian lama, Anusapati semakin dewasa dan mengetahui bahwa ayahnya bukanlah Ken Arok. Rupanya, kasus pembunuhan ini tercium oleh Anusapati yang diberitahukan oleh Ken Dedes sendiri. Ken Dedes dan Anusapati bertekad untuk menuntut balas. Anusapati pun akhirnya merancang pembalasan pembunuhan itu dengan menyuruh seorang pendekar sakti kepercayaannya, yaitu Ki Pengalasan. Pada saat menyendiri di kamar pusaka kerajaan, Ken Arok mengamati pusaka kerajaan yang dimilikinya. Salah satu pusaka yang dimilikinya adalah keris tanpa sarung buatan Pugandring yang masih ada ceceran darah. Ken Arok melihat ceceran darah pada keris tersebut dan merasa ketakutan. Terlebih, terdengar suara gaib dari dalam keris tersebut yang meminta tumbal. Ia ingat kutukan Pugandring yang dibunuhnya. Dan kerisnya pun langsung ia banting ke tanah seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Namun ternyata keris tersebut melayang dan menghilang. Sementara Anusapati dan Ki Pengalasan merancang pembunuhan tersebut, tiba-tiba keris tersebut berada di tangan Anusapati. Anusapati menyerahkan keris ini kepada Ki Pengalasan untuk melakukan tugasnya kepada Ken Arok. Dan akhirnya tugas itu pun dilaksanakan berhasil. Untuk menghilangkan jejak, Anusapati membunuh Ki Pengalasan dengan keris tersebut. Anusapati mengambil alih pemerintahan Ken Arok. Tetapi tidak lama, karena Tohjaya, putra Ken Arok dan selirnya Ken Umang, akhirnya mengetahui kasus pembunuhan itu, dan Tohjaya pun ingin menuntut balas. Tohjaya mengadakan acara sabung ayam kerajaan yang sangat digemari Anusapati. Ketika Anusapati lengah, Tohjaya mengambil keris Empu Gandring tersebut dan langsung membunuhnya di tempat. Tohjaya membunuh berdasarkan hukuman di mana Anusapati diyakini membunuh Ken Arok. Tohjaya pun mengangkat dirinya sebagai raja menggantikan Anusapati. Tohjaya sendiri tidak lama memerintah. Muncul berbagai ketidakpuasan baik di kalangan rakyat dan bahkan kalangan elit istana. Ketidakpuasan dan intrik istana ini akhirnya berkobar menjadi peperangan yang menyebabkan tewasnya Tohjaya. Setelah keadaan berhasil dikuasai, tatah kerajaan akhirnya dilanjutkan oleh Ranggabuni yang memerintah cukup lama dan dikatakan masa damai kerajaan Singasari. Sejak terbunuhnya Tohjaya, keris Empu Gandring hilang dan tidak diketahui rimbanya. Nah, ini adalah part terakhir atau paragraf terakhir dari teks narasi sejarah yang telah saya buat yang berjudul Pemuda Malang Bermuka Dua. Ini tuh termasuk ke dalam kesimpulan atau kodanya. Dan yang saya analisis itu adalah keampuhan atau tuah dari keris itu ataupun pembuatnya, yaitu Empu Gandring. Oke, jadi ternyata ada 7 orang yang terbunuh oleh keris Empu Gandring itu benar. Yang pertama ada Empu Gandring, kedua ada Kebo Ijo, yang ketiga ada Tunggul Ametung, keempat ada Ken Arok, kelima ada Ki Pengalasan, keenam ada Anusapati, dan ketujuh ada Tohjaya. Sekian teks narasi sejarah yang berjudul Pemuda Malang Bermuka Dua. Terima kasih yang telah menonton ataupun mendengarkan videonya. Semoga video ini bermanfaat. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menerangkan tentang kebahasaan dan unsur nutrisi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah pada bagian ini penulisan mulai diperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat maupun lokasi dan awal mulai kejadian peristiwa.
Tokoh dan hubungan antar tokoh juga diperkenalkan dengan cara sesuai dengan kebutuhannya. Orientasi itu terdapat pada paragraf 1 yang pertama ada waktu malam hari, tempatnya di kerajaan. Peristiwa Ken Arok memerlukan keris kepada Empu Gending lewat perantaran Longgawe dengan waktu satu malam agar Ken Arok mendapatkan ambisinya untuk mendirikan sebuah kerajaan dan menjadikan diri seorang raja. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini merupakan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan atau kesukaran yang menghadang tokoh utama protagonis. Terjadi konflik awal itu tuh Ken Arok memiliki keinginan untuk menjadi Ken Dede sebagai istrinya agar menjadi raja dunia. Ketiga ada konflik itu tuh rising action. Di sini menjadi peningkatan masalah berkaitan atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Pemicu konflik yang pertama itu adalah Ken Arok berhasil menjadikan Ken Dede sebagai istrinya dan memperluas pengaruh Tumapel hingga bisa menghancurkan kerajaan Kediri dan mendirikan kerajaan Singasari. Yang keempat ada puncak komplikasi. Nah, ini merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan dan memuncak dari masalah pertikaian atau peristiwa yang dihadapi oleh para tokohnya. Yang membuat menghebohkan itu antisipasi terhadap Ken Arok dan Ki pengasal berhasil membunuhnya, namun untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut Anupasi pun membunuh Ki Pangalaskan dengan keris tersebut. Tetapi tidak lama kejadian pembunuhannya itu ditemukan oleh Tohjaya dan dia membunuh Anusapati dan mengangkat dirinya sebagai raja. Yang kelima ada penyelesaian revolusi. Jika tidak diikuti oleh Koda, biasanya bagian ini adalah dari akhir cerita, ending, yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Terkadang dapat melalui penjelasan maupun penilaian terhadap masi dan sikap yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa. Penyelesaian itu ketidakpuasan dan intrik istana. Akhirnya terjadi peperangan yang menyebabkan Tohjaya tewas dan tatah kerajaan Singasari digantikan oleh Ranggawuri yang membawa kedamaian dalam kerajaan ini. Yang terakhir ada Koda merupakan komentar yang membahas kembalinya isi peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan interpretasi amanah, tetapi tidak disarankan. Lebih baik biarkan pembaca menyimpulkan sendiri. Bagian ini adalah opsional. Terkadang Koda digunakan untuk membuat semacam teaser untuk buku kelanjutan tersebut. Kesimpulannya, keampuhan atau tuan dari keris maupun pembuatnya telah mengutuk Ken Arok bahwa akan menelan korban 7 turunan dari Ken Arok. Akhirnya keris tersebut diambil oleh Raja Jawa lalu memusnahkan keris tersebut dan membuangnya ke kawah Gunung Kelut. Selanjutnya itu ada unsur intrinsik. Yang pertama ada tema yaitu perjuangan hidup. Yang kedua ada amanat itu sebagai manusia kita tidak boleh berbuat kejahatan karena hukum karma itu berlaku. Siapa yang berbuat jahat pasti suatu saat akan mendapatkan balasan. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Yang tokoh pertama ada Ken Arok. Dia berwatak egois, pantang menyerah, pengkhianat jahat. Yang kedua ada Logawi. Pendeta merupakan seorang pendeta yang baik dan penyabar namun salah membuat keputusan. Yang ketiga ada Tunggulametung, pemimpin yang baik dan bijaksana. Yang keempat ada Ken Dedes, menjunjung tinggi kebenaran dan tidak pendendam. Yang kelima ada Anusapati, anak Ken Dedes, dia berpendendam. Yang keenam ada Empu Gandring, pembuat keris. Yang ketujuh ada Ranggawuni, membuat kedamaian kerajaan Singasari. Yang ke-8 ada Tohjaya, bijaksana, menuntut balas dendam kematian ayahnya. Yang ke-9 ada Kebu Ijo, baik dan setia. 4 itu alurnya maju. Yang kelima ada
Latar tempat itu kerajaan, sawah, perkampungan. Latar waktunya itu siang, malam, pagi. Yang ke latar suasana itu menegangkan, menyedihkan, mengharukan. Yang keenam ada sudut pandang orang ketiga. Yang ketujuh ada gaya bahasa mudah dipahami karena tidak menggunakan bahasa Melayu. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Oktaviani dari 12 10 IPS absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur kebahasaan yang kelompok kami ambil dari teks Kerajaan Singasari. Yang pertama yaitu menggunakan banyak kalimat yang bermakna lampau seperti kekuatan gaib, tokoh penyamun, brahmana, titisan Wisnu, keris, tumbal, kutukan, memusnahkannya. Contoh kalimatnya yaitu akhirnya Empu Gadring berhasil menyelesaikan dengan kekuatan gaib yang dimilikinya. Contoh lain kalimatnya ada di gambar berikut ini. Yang kedua yaitu menggunakan kata atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu atau kronologis, yaitu namun, lalu, setelah itu, kemudian, sejak saat itu. Contoh kalimatnya yaitu namun keberuntungan tak berpihak kepadanya di hari yang seharusnya membahagiakan. Berikut foto. Yang ketiga yaitu menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau disebut kata kerja material, yaitu membuat, menyelesaikan, menguji, melawan, mengeluarkan, memusnahkannya, melayang, menghilang, merancang, menyerahkan, mengadakan, mengambil, membunuhnya. Contoh kalimatnya yaitu kehidupan yang pahit membuat Ken Arok berambisi untuk menjadi seorang raja. Contoh kalimat lainnya ada di gambar berikut ini. Yang keempat yaitu menggunakan kalimat tidak langsung dalam menceritakan tuturan tokoh. Misalnya, menceritakan bahwa tugas itu dilaksanakannya untuk menghilangkan jejak. Anusapati membunuh Ki Pangalasan dengan keris itu. Contoh kalimatnya yaitu menceritakan bahwa ada seorang permaisuri yang cantik di wilayahnya. Contoh kalimat lainnya terdapat di gambar berikut ini. Yang kelima yaitu menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang ada di dalam pikiran tokoh, atau kata kerja material, yaitu menginginkan, dambaknya. Contoh kalimatnya yaitu Ken Arok mencari tahu hingga menginginkan Ken Dede sebagai istrinya. Di sini menginginkan merupakan pikiran tokoh atau kata kerja material. Berikut adalah gambar contoh kalimat lainnya. Yang terakhir yaitu menggunakan kata keterangan, frasa adverbal, yaitu kata yang menunjukkan peristiwa, waktu, kejadian, dan tempat, seperti setiap pagi, pada malam hari, di kampungnya, di sawah, selama 17 tahun, hari ini, Tumapel, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, di kamar. Contoh kalimatnya yaitu setiap pagi ia membantu ayah angkatnya di sawah. Setiap pagi di sini menunjukkan keterangan waktu yaitu setiap pagi. Contoh kalimat lainnya ada di gambar selanjutnya.